Kembali lagi di Elka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Di segmen ini kita akan membicarakan mengenai beberapa kelompok-kelompok yang mengarahkan kita ke beberapa aliran yang sebenarnya dianggap sesat. Karena apa-apa kalau sebentar sih Pak. Kalau sebentar boleh balik lagi kan? Iya. Kalau kita misalnya Kan sadar. Bapak yang bilang itu cuma sebentar. Iya, biasanya kan gitu. Apa namanya, kalau kita masuk seperti itu terus kita sadar bahwa tujuannya itu ternyata tidak baik, langsung kita kembali lagi karena kita Enggak, nggak yang tahu. Bapak sebutkan juga itu aliran kan tidak sampai berlama-lama. Iya. Itu sesaat. Sesaat itu. Bukan sesat, ini bukan, sesat, bukan ini sesaat. Sesat. Bukan sesaat, bukan sesaat, sesat ini. Sesat. Aduh, ini susah Pak Komeng ini. Coba kasih tau Pak Jaro. Enggak semuanya Pak, enggak semua bentuk aliran itu sesat Pak. Aliran listrik bagus Pak. Iya, maksudnya nggak semua aliran tuh. Iya tapi kalau Anda pegang listriknya pasti Anda tuh sesat napas. Maaf Bapak, siapa ya Pak ya? Pak kasih tau Pak Jaro. Dia nggak tahu Pak Jaro. Kasih tau Pak Jaro. Ini kita lihat beberapa kelompok yang pernah dianggap sesat di Indonesia ya. Lagi-lagi Indonesia digegerkan oleh munculnya organisasi keagamaan yang terindikasi sebagai gerakan radikal dan sesat, Gavatar. Kemunculan gerakan Fajar Nusantara ini benar-benar menjadi sorotan media dengan laporan yang mengungkapkan banyaknya orang hilang akibat lahirnya Gavatar. Hal ini bukan merupakan fenomena baru yang muncul dalam sebuah gerakan dengan embel-embel ideologi keagamaan. Banyak aliran atau gerakan yang dinilai melenceng tumbuh subur di Indonesia. Di antaranya adalah agama Salamullah di bawah pimpinan Lia Eden, aliran Kutub Robani, kelompok Husnul Hulud, Jemaat Kristen Pondok Nabi dan Rasul Dunia, dan aliran hidup di balik hidup. Aliran-aliran yang melenceng ini pun menjadikan gerakan bawah tanah sebagai alternatif untuk menyebarkan ajarannya. Lalu, apakah yang menjadikan aliran-aliran berikut ini dapat dengan mudah tumbuh di Indonesia? Ya. Bagus, tepuk tangan aja untuk aliran sesat. Iya. Maksudnya Bapak menerima pendaftaran ini? Bukan, Oh, bukan. bukan pendaftaran. Ini kita akan ngebahas, Meng. Jadi kita harus hati-hati ketika ada kelompok, kita terus mau mengikutinya dengan biasanya mereka berkedok untuk kegiatan-kegiatan sosial gitu kan seperti itu. Kita kan terbawa tuh ingin membantu orang sesama, tetapi ternyata kita dialirkan ke Oh, yang sampai pejabat aja sampai tertipu Pak ya? Iya, Karena makanya dengan kedok itu Pak. iya, itu karena nggak tahu Kedoknya apa dia. sih Pak? Apa burung-burungan apa? Kedoknya kedok Star Wars, Meng, yang itu. Bu, ini gimana sih maksudnya kedok itu dia berlindung di balik sesuatu hal yang kebaikan. Padahal sebenarnya dia mempunyai tujuan yang Udang di balik batu Pak. Musang berbulu ketek Pak. asem Serem dong amat sih, Pak. musangnya. Domba. Kasihan. Musang Kasihan. berbulu domba. Tapi Pak kadang-kadang Kenapa Om justru Komeng? Kenapa? menurut saya kadang-kadang dengan adanya aliran sesat ini kita juga harus hati-hati. Maksudnya jangan sampai kita sebagai masyarakat juga dikit-dikit ini sesat, ini sesat. Betul, iya. Dengan mudah ngejudge. Akhirnya karena kita sibuk merasa diri kita tidak sesat dan kita menganggap orang lain sesat, justru perbuatan kita jauh lebih jahat dibanding orang yang kita anggap sesat. Pak, jangan-jangan Saya ini setuju orang itu. nggak fatar Pak. Saya bukan Gavatar, saya avatar biru-biru. Oh, habis dicambuk dong. Mungkin apa pengaruh belok kiri itu boleh langsung Pak, maka dia enak sekali membelokkan segala. Bukan di sini bukan lalu lintas, Meng. Ini bukan lalu lintas. Mereka memang mempunyai maksud-maksud tertentu. Anda itu terlalu lugu, Meng, menanggapi isu-isu yang sedang hangat sekarang kita bicarakan ini. Bapak lugu tuh lu tunggunung. Loncat-loncat dong nanti. Kita ini hidupnya kan berbangsa dan bernegara Pak Iya. ini. Pak Jarwo melihat ini apa yang mungkin Bapak lihat secara pengamatan Bapak sebagai seorang intelijen di sini? Orang dia aja sesat Pak. Dia kan cuman pikirannya aja. Anda itu sudah menuduh saya Nah. berarti. Dia bukan Betul. sesat, kisut. Kira-kira siapa sih yang mau dituju? Yang Apa kedua. tujuannya? Ya lebih dari 7 biasanya, ya Pak Jaro ya. Ya, Yang dituju. Ya. Iya lebih dari 7. Iya. Karena kan ini sebuah kelompok Pak. Seperti bukan, Gavatar maksudnya aja hampir begini. ratusan yang ada di Tujuannya.
Samarinda sama Tuti. tuh. Tahu deh. Yang ada di Iya. beberapa kota Iya, yang ada di Pulau Kalimantan. ya betul karena udah udah berkelompok dan memang sangat banyak yang kemarin aja dikembalikan lagi Ya. ke ini hampir ribuan. Karena kadang-kadang media sosial itu juga punya pengaruh besar terhadap keimanan seseorang, Pak Denny. Ada anggota Gavatar itu belajarnya dari internet gitu, Pak Denny. Karena dia punya ilmu agama yang kurang, jadi dia belajarnya lewat internet itu. Paham-paham yang seperti itu dia ikuti, jadi terpengaruh gitu, Pak Denny. Kata media. Kata saya ngomong. Karena kan yang namanya internet, yang namanya ya itu kan dunia maya. Jadi yang Betul. namanya kejahatan, kebaikan, semua bercampur di sana. Kontrol dari pemerintah juga perlu itu. Ya, untuk beberapa Kira-kira situs-situs yang kira-kira mengarah kepada sesuatu yang tidak benar, itu juga langsung diblokir. Dari lingkungan kecil saja kita di keluarga, Ya, kita bisa memberikan pandangan-pandangan kepada istri, kepada anak-anak Istri kita. orang. Istri orang. Bukan istri saya sendiri dong. jadi dipandangin tiap hari itu. Enggak, maksudnya memberikan sebuah apa namanya? Apa solusi? Ya, Memberikan sebuah apa ya? Gaji, gaji. Asupan. Gaji. Bukan, Asupan. memang kurangan gizi. Sebuah Sebuah entuan. penghasilan. Entuan. Mengatasi masalah tanpa solusi. Paling tidak kita harus mengerti rambu-rambu dasarnya dulu. Basicnya itu apa? Apa yang kita tidak boleh langkahi. Nah, tapi kan ini rambu-rambu itu sendiri kan ada beberapa, ada rambu Penerjemahannya- 1, rambu 2. Rambo itu Pak, Rambo. Oh, rambu itu ya. Rambo. Adanya di tempat saya. Oh, loh kok rambu di tempat? Vietnam, Pak. Rambutan Bogor, Pak. Mengatasi masalah tanpa solusi. Nasi. Iya. nasihat. Suatu, Pak. Nasihat. Nah, Memberikan. ya Ah. nasihat. Advice. Berarti Ataupun nggak bisa dimakan tuh nasihat Enggak, itu. bukan. Dia bukan Itu nasi, uduk, bukan. Pak. Nasi uduk, nasihat beda, Pak. Bagaimana memberikan pengajaran-pengajaran yang positif tentang ilmu keagamaan kepada anak-anak kita. Ini loh yang Betul. benar, ini yang salah. Anaknya Bapak percaya? Ya percaya dong. Ya kan saya bapaknya dia. Tapi kan belum tentu. Bapak juga ada yang agamanya cetek, dia salah menerangkan. Iya. Ya, Pak ya? Ya Betul, kan betul. ada guru ngaji misalnya, kita aja ke rumah. Ya berarti bukan Bapak, guru ngaji yang ngasih tahu. Ya kalau Anda bilang tadi kalau misal bapaknya kurang dalam ilmu keagamaan, ya kita undang ustadz ke rumah Betul, begitu. betul. Ya Tanggung undang jawabnya maksudnya Pak Jarwo Ah. tuh. Pak Jarwo punya tanggung jawab. Betul. Nah, kalau untuk saya pribadi sih yang muda-muda, ketika kita masih dalam proses pencarian itu, paling tidak kita harus mengerti rambu-rambu dasarnya dulu. Basicnya itu apa? Apa yang kita tidak boleh langkahi. Nah, Tapi kan ini rambu-rambu itu sendiri kan ada beberapa. Ada rambu 1, Penerjemahannya- rambu 2. Rambo itu Pak, Rambo. Oh, rambu itu ya. Rambo. Adanya di tempat saya. Oh, loh kok rambu di tempat? Vietnam, Pak. Rambutan Bogor, Pak. Ya itu rambu. Iya gitu, Pak. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi kita paham basicnya apa yang tidak boleh dilanggar ini. Nah, ketika misalnya kita mau belajar dari suatu tempat, kita lihat dulu apa mereka sesuai dengan dasarnya tadi ini. Iya. Kan kadang-kadang kan dasarnya itu kan memang kita sudah dapat sejak sekolah juga kan, dari SD, SMP, SMA kan kita sudah Iya. diajarkan. Selama tidak melanggar ini semua, saya pikir Fine-fine aja. fine-fine aja. Ada nggak kira-kira indikasi Pak Denny? Nggak ada, adanya di Baren. Orang lagi ngomong begini. Nah itu Pak, Aura kasih, ini aura kasih atau Indi Baren. Iya. sekarang nih Pak Gavatar. Umpamanya orang itu sudah ditangkap lagi. Pasti nanti keluar. Begitu lagi. Semacam pengalian isu Pak Denny. Pengalihan isu gimana? Siapa sih itu yang ngomong Pak? Bisa saja Pengalihan sesuatu isu yang gimana? sudah tidak ada, kemudian dihidupkan kembali. Apa reinkarnasi? Gimana maksudnya? Dia menuduh yang tidak-tidak nih Pak terhadap pemerintahan. Gitu. Wah, Ini permainan bukan. intelijen maksudnya Wah, begitu. Bapak ini Ini tidak hanya paham. indikasi saja Pak Denny, bukan mencurigai. Yang paling penting itu adalah kita Semua harus kepentingan menyelamatkan semuanya itu kan saudara-saudara ada. kita Betul. yang sudah terlanjur masuk ke sana, tetapi dia tidak tahu sebenarnya Nah, jangan tujuannya mau dimusuhi, di arah Pak. mana. Ya, Udah deh, oke, Pak ya. Kang Maman deh. Oh iya. Kang Maman dulu belum. udah, iya. Silakan Kang Maman. Berat banget hari ini kita. Ya. Setiap manusia pada hakikatnya butuh berafiliasi atau berkelompok. Karena manusia adalah makhluk sosial. Di sisi lain ada kelompok yang mampu meningkatkan performa dan prestasi anggotanya. Jika ini yang terjadi dan bersifat mutualistis, tetaplah dalam kelompok itu.
karena ini adalah kelompok yang baik dan sehat. Tetapi jika kelompok itu menuntut anggotanya untuk mengeksklusifkan diri, yang benar hanya kami, di luar kami salah, memaksa bahkan mengancam dengan kekerasan untuk mengubah ideologi dan keyakinan kita, serta mencuci otak anggotanya untuk membenci siapapun yang berada di luar kelompoknya, bahkan hanya boleh patuh pada pemimpinnya, nyalakan segera sinyal di hati dan kepala untuk jangan pernah masuk ke dalamnya, berhenti dan keluar. Terakhir, kelompok yang baik bertabur toleransi, kasih dan prestasi, bukan bertabur benci, anarki dan menyusahkan diri. Jadi selalulah skeptis dan kritis. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat yang kita dapatkan. Pokoknya Anda harus selalu menyaksikan yang namanya ILK hanya di Trans 7. Waktunya sekarang, Nita